Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan dengan NPM 2478140, kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya. Di sini saya akan membuat from input UI yang menggunakan Java, lalu dikoneksikan ke database, lalu diimplementasikan. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya atau strukturnya yang berisikan ID, NIM, nama, jurusan, dan alamat. Nah, dan di sini ada nama, NIM, ID, NIM, nama, jurusan, dan alamatnya. Lalu kita gunakan kode tersebut, SQL tersebut di aplikasi IntelliJ-nya. Nah, saja kita masuk ke programnya. Nah, di sini awal-awal ada klik config. Nah, itu tuh program ini nih berada di dalam config, biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi. Nah, lalu di sini tuh ada import Java SQL ini, atau import Java SQL connection, import Java SQL drive manager, dan import Java SQL exception. Nah, import Java SQL connection ini untuk menyimpan koneksi ke database. Nah, driver manager ini untuk mengatur dan membuat koneksinya. Lalu SQL exception ini untuk menangani error yang berhubungan dengan database-nya. Nah, lalu ada public class database connection. Ini adalah kelas yang bernama database connection. Nah, tujuannya itu untuk kelas khusus untuk koneksi ke database, sehingga bisa dipanggil dari kelas lain. Nah, lalu ada public class database connection, private static final string URL ini. Nah, URL ini adalah alamat database MySQL-nya. Nah, localhost ini artinya database yang ada di komputer sendiri. Nah, lalu ada user itu adalah username MySQL-nya, dan password ini adalah password MySQL, yang dimana di sini masih kosong, disesuaikan dengan MySQL-nya masing-masing. Nah, lalu ada public static connection, get connection. Nah, ini adalah metode. Ini bersifat statis, jadi bisa dipanggil tanpa membuat objek. Nah, metode ini berfungsi untuk mengembalikan koneksi ke database tersebut. Nah, lalu ada class for name. Nah, baris ini nih berfungsi untuk memanggil driver MySQL-nya agar Java tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan MySQL.
lalu ada driver manager get connection URL user password. Nah, ini digunakan untuk membuat koneksi ke database. Jika berhasil, koneksi akan disimpan ke variabel. Nah, lalu di sini ada sistem authentication koneksi berhasil. Nah, tulisan ini akan muncul jika koneksi sukses ataupun berhasil. Nah, lalu ada catch not found exception. Nah, ini error ini muncul jika driver SQL-nya belum ditambahkan ke library. Lalu ada catch SQL exception-nya. Nah, error ini muncul jika database tidak bisa diakses. Nah, misalnya database belum aktif, username atau password itu yang dimasukkan itu salah. Nah, itu akan error. Nah, lalu ada return code ini, itu tuh metode yang akan mengembalikan objek koneksinya. Nah, koneksi ini bisa digunakan untuk operasi insert, update, delete, dan select. Nah, lalu di sini ada PTDAO. Nah, PTDAO ini ada kelasnya, saya buat nama kelasnya mahasiswa DAO. Ya, apa sih kelas ini yang berfungsi untuk mengolah data mahasiswa ke database. Nah, kelas ini yang merupakan singkatan dari data access object. Nah, DAO ini digunakan untuk memisahkan logika akses database dari logika tampilan atau program utama. Nah, kelas mahasiswa DAO ini menggunakan database connection. Nah, untuk koneksi ke database. Nih. Nah, serta kelas mahasiswa sebagai model atau representasi data mahasiswa. Nah, lalu di sini ada grade atau menambah data mahasiswa. Nah, metode ini adalah insert. Metode ini digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam tabel mahasiswa. Nah, di sini digunakan query insert into ini dengan tanda hanya sebagai parameter. Nah, parameter ini diisi menggunakan reference statement sehingga lebih aman dari SQL injection. Nah, data seperti name, nama, jurusan, dan alamat ini diambil dari objek mahasiswa tersebut lalu disimpan ke database. Nah, jika proses insert ini berhasil, metode ini akan mengembalikan nilai true, dan jika gagal akan mengembalikan false. Nah, lalu di sini ada thread. Nah, atau mengambil semua data mahasiswa. Nah, metode selanjutnya ini digunakan untuk mengambil seluruh data mahasiswa dari database. Nah, data ini diambil menggunakan perintah select. Hasil query disimpan dalam result set
ini. Nah, lalu dibaca satu persatu menggunakan perolongan while. Nah, setiap data mahasiswa dimasukkan ke dalam objek mahasiswa. Nah, kemudian ditambahkan ke dalam list. Nah, list inilah yang nantinya bisa digunakan untuk menampilkan data ke tabel atau ke from mahasiswa tersebut. Nah, lalu di sini ada update atau mengubah data mahasiswa. Nah, metode update ini digunakan untuk mengubah data mahasiswa yang sudah ada. Nah, query update ini dijalankan berdasarkan ID mahasiswa tersebut. Nah, data baru seperti NIM, nama, jurusan, dan alamat ini akan menggantikan data lama. Nah, jika proses update berhasil, metode ini akan mengembalikan nilai true. Nah, seperti itu. Lalu di sini delete atau menghapus data mahasiswa. Nah, metode ini digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan ID. Nah, query delete from ini dijalankan menggunakan reverse statement. Nih. Nah, jika data berhasil dihapus, nah metode akan mengembalikannya dengan nilai true. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini ada file Java atau Saja kita pastinya adalah kelas kode yang merepresentasikan data mahasiswa. Kelas ini adalah kelas model antara ini kelas ini merepresentasikan mahasiswa. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ada name, nama, jurusan, dan alamat. Coba kita isi. Nama, jurusan, saya 2478 ini ada konstruktor ini gunanya itu nyaman baru dan konstruktor dengan parameter jurusan hanya untuk inisialisasi data secara langsung. Kemudian di sini ada biasanya lagi gunanya parameter itu untuk mengambil nilai alamat pada identik ID, nama, rating, dan lain-lain. Dan untuk setter itu gunanya untuk mengisi nilai atribut. Ini contohnya set ID, nama, dan lain-lain. Ini mengikuti konsep encapsulation dalam OOP.
Nah ini lagi 7 NIM 478 10 40 nama Fajri Kurniawan tulisan teknologi informasi Admas pada akhir. Nah, artinya dia sudah masuk ke berhasil masuk ke database mengejar update tersebut. Nah, coba lagi. Kemudian ketiga yaitu 4 78 10 pas mahasiswa di tahun nama Jadi yaitu AO ini kepanjangannya yaitu data Saputra apa sih kelas ini? Kelas ini adalah kelas yang mengajar teknologi. semua operasi database. Kelas ini mengajar semua Alamat operasi CRUD ke database. Di sini ada beberapa metode yang digunakan. Untuk metode yang pertama yaitu metode data berhasil ditemukan. Nah, dia langsung muncul di sini. menambah data mahasiswa Nah, dia sudah berhasil diinput ke database. Nah, data tersebut coba kita lihat di ya. Nah, dia sudah masuk. Dia sudah berhasil masuk ke atau diinput ke database data mahasiswa. Sebenarnya yaitu mengambil semua data mahasiswa